Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika SD 1. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan hakikat matematika. Nah, pengertian matematika, apa sih matematika itu? Kita perlu mengetahui definisinya dulu agar ketika nanti kita mengajar dan belajar, kita bisa memberikan gambaran yang jelas ya kepada peserta didik, atau mungkin ketika kita belajar kita paham terkait sama konsep matematika. Nah, matematika itu bahasa simbol ya. Nah, jadi di dalam matematika sering kita temui simbol-simbol di apa namanya di materi matematika. Di situ misalkan ada kayak simbol pi, kemudian juga ada simbol konjungsi, disjungsi, dan semua dari matematika itu banyak simbol yang ada di situ. Nah, kadang-kadang kalau ditulis dalam kalimat itu panjang, tapi ketika dalam matematika bisa sangat singkat, seperti ya sebuah himpunan penyelesaian itu x, di mana x misalnya adalah lebih dari 5 dan x anggota bilangan real ya. Nah, ini kan kalau kita buat dalam sebuah tulisan kan akan panjang, tapi kalau matematika bisa cukup singkat. Nah, bahasa numerik, jelas bahasa numerik yaitu bahasa angka ya. Jadi memang di dalam matematika itu ya kaitannya sama angka kayak gitu atau bilangan. Nah, matematika bahasa yang dapat menghilangkan sifat kabur majemuk, karena di matematika itu jelas ya. Jadi di sana antara benar dan salah itu jelas, tidak ada yang setengah-setengah. Misalnya 2 tambah 2 ya 4 ya 4. Tidak bisa kalau 2 tambah 2 bisa 4, bisa 3, tergantung kondisi, tidak bisa. Dan juga dia tidak mengenal yang namanya sifat emosional. Misalnya kalau 5 dibagi 3 itu kalau misalnya emosinya lagi bagus, hasilnya 1. Kalau 9 dibagi 2 hasilnya misalkan pas perasaannya tidak bagus, hasilnya sedikit. Nah, kayak gitu enggak. Jadi di matematika itu hal yang kabur terkait sama emosi nggak ada di sini. Bahkan makanya kalau kita mengetahui yang kemarin materi logika matematika, itu misalnya pernyataan ya dalam matematika, ada pernyataan. Misalnya si A adalah anak yang cantik. Itu bisa bukan dikatakan pernyataan kalau matematika. Kenapa? Karena cantik di situ relatif ya. Jadi kalau relatif itu kan tidak jelas. Nah, di matematika nggak kenal cantik, pinter, bodoh, jelek tuh nggak kenal kayak gitu. Nah, kemudian matematika metode berpikir logis ya. Logis itu rasional. Jadi ketika mengerjakan matematika itu ada alur logika yang harus dikerjakan kayak gitu. Misalnya habis tahap ini adalah proses ini dan seterusnya. Harus konsepnya menganut ini. Matematika sebagai sarana berpikir. Jadi tempat untuk berpikir itu salah satu wadahnya di matematika ya. Bahkan kalau misalnya orang itu mempunyai katakanlah apa ya kelebihan atau dia kemampuan matematika yang lebih ya, itu berarti bisa dikatakan kalau dia itu orang yang tidak malas berpikir. Nah, arahnya ke sana. Kemudian matematika logika pada masa dewasa ya. Jadi nanti arahnya dari matematika ini kan adalah untuk problem solving atau memecahkan masalah ya secara rasional. Jadi kalau sedini mungkin itu sudah diajarkan bagaimana berpikir logis kayak gitu. Nah, nanti cara berpikir yang sudah diajarkan mulai dini terkait pembelajaran matematika itu bisa dipakai dan diterapkan ketika mereka dewasa nanti dan untuk memecahkan masalah. Nah, matematika ratunya ilmu dan menjadi pelayannya. Jelas ya, maksudnya ratunya ilmu itu semua di bidang matematika, semua bidang, misalnya ekonomi, koperasi, bahkan tata boga yang masa itu juga di situ ada matematika. Jadi ratunya ilmu. Tapi melayani. Jadi ketika ilmu misalnya tata boga atau olahraga itu butuh terkait dengan misalnya di situ ada
panjang, berat badan atau apa, dan itu adalah materi matematika, matematika harus menyediakan. Jadi selain menjadi ratunya, dia itu juga pelayannya. Nah, kemudian di matematika itu sains ya, terkait sama kuantitas ya. Jadi di situ ada digit ya yang keluar, kemudian juga besaran, berarti ada kilometer, hektometer. Tinggal besaran apa, besaran tinggi apa, maksudnya besaran panjang atau besaran berat dan lain sebagainya ya. Kemudian matematika itu sains ya, bekerja menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu. Nah, di dalam matematika pasti nanti akan muncul kesimpulan. Jadi, di bagian bawah kayak gitu. Harus ada hal yang disimpulkan itu apa. Tidak terlalu bertele-tele kemana-mana bicaranya ngalor ngidul kayak gitu, tapi nggak ada yang disimpulkan. Intinya apa, nggak ada. Nah, itu bukan matematika ya. Matematika sains formal yang murni. Maksudnya formal itu dia benar-benar ada aturan di situ. Nggak, istilahnya matematika itu pasti ada aturannya di situ ya. Tidak ada matematika yang tidak punya aturan. Katakanlah misalnya kita mau menyelesaikan luas persegi panjang kayak gitu ya, walaupun di situ ada rumusnya, walaupun di situ ada cara penyelesaian yang lain tanpa rumus, tapi yang dimaksud dengan konsep luas akan tetap sama ya. Luas itu apa ya, banyaknya satuan di dalam sebuah bangun kayak gitu kan. Nah, matematika sains yang memanipulasi simbol ya. Jadi di dalam matematika itu banyak sekali manipulasi-manipulasi ya. Dan ini biasanya kalau sudah tahap istilahnya kreatif itu anak akan bisa apa ya, menemukan manipulasi tersebut. Saya kasih contoh ya. Misalnya kalau sering kan kalau misalnya ada setengah kemudian dibagi 1/3, itu ada katakanlah cara penyelesaian, dia bisa dijadi kali kayak gitu kan. Nah, padahal ini sebenarnya untuk proses ganti ini itu kan ada prosesnya. Jadi proses melalui banyaknya contoh ya, pakai pendekatan induktif kayak gitu. Contoh akhirnya kalau setengah dibagi 1/3 itu sama dengan kalau setengah kali 3/1 kan kayak gitu. Nah, ini kan sebuah manipulasi ya. Jadi kayak misalnya ada 2x misalnya sama dengan 5 plus x kayak gitu. Nah, ini kan bisa jadi ini plus terus ke sini jadi 2x min x sama dengan 5. Walaupun kita kalau kita lihat seperti itu kan terlihat itu manipulasi ya, manipulasi. Kok mengapa bisa dirubah? Padahal sebenarnya ada proses atau tahap mengapa bisa dirubah. Nah, itu tinggal kita ini dikurangi x, ini juga dikurangi x kan kayak gitu. Nah, itu di matematika ada. Kemudian matematika tentang bilangan dan ruang. Jelas ya, di situ ada geometri, kemudian juga ada bilangan, ada aljabar. Dan dia itu ada hubungan pola ya, ada struktur, pola, bentuk kayak gitu. Jadi biasanya di matematika itu kalau misalnya ada misalnya barisan ya 2,4, 6, kira-kira berikutnya berapa. Nah, kita kan lihat polanya ini. Dan pola-pola itu juga ada materi-materi tertentu yang kita gunakan pola juga. Nah, matematika abstrak, jelas ya, abstrak jelas tidak ada di dunia ini. Panjang itu kayak gimana, misalnya bilangan 1 itu di dunia ini kayak gimana wujudnya, kan tidak ada, abstrak ya, memang benar-benar abstrak, nggak kelihatan, garis itu juga nggak kelihatan ya, itu yang ditulis seret ya, misalnya digambar. Nah, yang digambar itu apa, kalau lihat fisiknya itu kan papan tulis, itu kertas, itu spidol, itu ballpoint kan gitu. Kemudian deduktif. Nah, sebenarnya matematika itu deduktif. Mengapa kalian bisa tahu kalau luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar kayak gitu? Mengapa kok luas itu tidak 3 kali 2? Nah, panjang kali lebar ini adalah deduktif ya. Deduktif itu di situ panjangnya itu bisa diganti dengan berapapun ukuran, lebarnya diganti dengan berapapun ukuran kayak gitu. Dan juga deduktif itu kan dari umum ke khusus. Nah, ini artinya umum, suatu hal yang umum kayak gitu. Baru diganti khusus itu berarti untuk kasus-kasus tertentu.
Matematika aktivitas manusia ya. Jadi di situ ketika kalian menggambar bangun datar itu menggerakkan tangan, itu sebenarnya juga apa indera ini bekerja ya. Kemudian juga berpikir. Jadi ada aktivitas. Nah, di matematika itu ada pengertian ya. Matematika diambil dari kata Yunani matematik ya, yang berarti relation to learning, jadi berhubungan dengan belajar. Tapi etimologis matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan benar juga. Nah, matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia penalaran. Ya memang nalar ya. Sebenarnya kalau ada anak dari sedini mungkin diajarkan matematika, terus dia matematika hasilnya bagus, itu berarti bisa dikatakan bernalarnya itu juga baik. Dia mau kok untuk bernalar, untuk berpikir itu mau. Nah, yang jadi permasalahan itu kan kalau misalnya anak itu malas untuk menghitung. Nah, itu berarti bisa juga metode yang diberikan guru yang mungkin tidak menyenangkan atau mungkin anak tidak terlatih ya untuk bernalar. Nah, ilmu lain yang menekankan observasi eksperimen di samping penalaran. Nah, misalnya kalau IPA itu kan kita pakai eksperimen ya. Kayak misalnya kita ingin mengetahui bagian dari bunga, maka kita kan ingin melakukan eksperimen. Bunga itu dibelah terus kemudian dilihat bagian-bagiannya apa. Tapi kalau matematika kita ndak bisa, misalnya 2 tambah 2 diteliti dulu, ya itu bisa ya, maksudnya gini, ada sebuah eksperimen bisa, tapi kan sebelum eksperimen itu digunakan, penalarannya kan tetap dipakai gitu loh. Tapi kalau yang tadi dari ilmu alam itu realnya berdasarkan kenyataannya kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ilmu matematika dasar penalaran mungkin 1 tambah 1 bisa 4, 5 ya, katakanlah misalkan ada binatang yang dua binatang katakanlah gitu, kemudian dia berkembang biak menjadi punya misalnya ayam satu sama ayam jago sama ayam betina misalnya. Nah, kemudian dia punya telur itu menetas banyak 10, berarti 1 tambah 1 sama dengan 10. Nah, itu kan bukan berdasarkan matematis ya penalaran. Nah, matematika itu hasil pemikiran manusia, ada ide di situ, ada proses, ada penalaran. Ide inilah yang sebenarnya ketika sudah ada di dalam diri seseorang, itu akhirnya dia menjadi kreatif itu tadi. Jadi kadang kita misalnya ketika ada soal matematika itu kita pasti akan mikir, ini caranya gimana ya? Nah, itu sebenarnya kita ingin sedang mencari ide. Kita mau pakai cara apa? Caranya bagaimana? Kemudian pada tahap awal matematika itu sebenarnya dari pengalaman empiris dulu ya. Mungkin tadi 2 tambah 2 mengapa 4 itu dia dari percobaan dulu bisa. Dan di situ ada aktivitas manusia ya. Dibuktikan semuanya ternyata 2 kalau tambah 2 itu hasilnya memang 4. Nah, baru setelah itu dimasukkan dalam rasio, berarti di dalam logika penalaran kita atau pemikiran kita ya, diolah, dianalisis ya, akhirnya menjadilah sebuah konsep matematika. Nah, kemudian kita perlu tahu bahwa konsep-konsep matematika yang telah terbentuk dan dipahami ya orang lain dan dengan mudah dimanipulasi secara cepat, maka itu akan menjadi sebuah kesepakatan. Jadi dari tadi yang namanya adalah empiris, kemudian jadi rasio, jadi penalaran, kemudian akhirnya menjadi sebuah kesepakatan. Mengapa kok luas itu panjang kali lebar? Nah, itu asalnya dari tadi dulu, dari eksperimen dulu, kemudian menjadi penalarannya, kemudian akhirnya menjadi konsep bahwa untuk mencarikan luas dari perkalian panjang kali lebar. Nah, matematika itu menurut James ya, itu dibagi menjadi aljabar, analisis, dan geometri. Kalau di tingkat SD biasanya kita sampai ke geometri sama bilangan ya, bilangan. Kalau aljabar ini yang mengandung variabel X, Y, itu biasanya kalau tidak di SD ada yang sudah dikasih sih, tapi biasanya kita ke SMP karena ini sudah sangat abstrak ya. Nah, kemudian
menjadi, ada yang mengatakan jadi 4. Nah, ini tambahannya teori bilangan dan statistik itu maksudnya aritmatika. Nah, kalau di SD ini juga termasuk ya teori bilangannya. Statistik juga termasuk di kelas 6. Nah, kemudian matematika itu berkembang jelas ya, karena proses berpikir. Logika dasar terbentuknya matematika. Nah, logika itu artinya, logika dalam matematika itu sebenarnya sebuah bayi ya. Katakanlah kalau dari matematika kita bisa belajar logika, itu logika kita akan terus berkembang kayak gitu. Dan nanti berkembangnya itu akan menjadi matematika. Jadi dimulai dari logika dulu, nanti berkembang akan menjadi matematika. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, matematika itu deduktif. Deduktif itu adalah ya dia dari umum ke khusus. Ya, kalau induktif berdasarkan pengamatan, tapi kalau deduktif itu umum ke khusus, kalau induktif khusus ke umum. Jadi kita kalau mencari kebenaran dalam sebuah matematika itu ya pakai deduktif. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana cara deduktif. Nah, sedangkan kalau IPA pakai induktif eksperimen. Maksudnya gimana? Misalnya kalian mau bagaimana reaksinya jika sebuah daun dia dikasih cairan garam, maka apa yang terjadi pada daun tersebut. Nah, dia akan eksperimen, mencari contoh-contoh dulu. Kalau daun ini kayak gini, daun ini kayak gini, daun akhirnya menjadi kesimpulan. Tapi kalau dari matematika tidak, kita punya umum dulu, kita punya konsepnya dulu. Konsepnya ya, misalnya bagaimana untuk mengetahui luas dari segitiga kayak gitu. Luas segitiga itu konsepnya adalah sebuah persegi panjang dibagi jadi 2 ya. Untuk mencari luas persegi panjang sekian, kemudian dibagi 2, akhirnya menjadi setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu adalah deduktif ya, jadi umumnya dulu. Nah, dalam matematika mencari kebenaran itu bisa dimulai dari cara induktif. Sebenarnya kalau induktif itu juga bisa. Nah, tapi nantinya akan digeneralisasi. Jadi generalisasi itu akan menjadi umum, ya. Tapi semuanya harus bisa dibuktikan dengan deduktif. Oke, kita ambil contoh ya. Nah, dari tabel ini menunjukkan kalau misalnya 2 bilangan ganjil jika dijumlahkan hasilnya selalu genap, ya. Nah, dalam matematika itu tidak dibenarkan membuat istilah contoh kayak gini. Kan kita disuruh membuktikan ini 2 bilangan ganjil jika dibuktikan hasilnya genap gini ya. Nah, kita buktikan dengan gini. Iya, karena 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 3 itu 4, 1 tambah 5 itu 6. Nah, ini ganjil genap, ganjil genap. Nah, berarti benar. Nah, itu berarti kita sedang melakukan yang namanya induktif kayak gitu. Nah, sekarang kalau deduktif bagaimana? Ya, kita harus tahu kalau bilangan ganjil itu kan 2n plus 1. Kenapa? Karena kalau kita kasih 0, 2 kali 0 tambah 1 jadinya 1. 2 kali 1 tambah 1 jadinya berapa? Ya, 3 ya. 3. Kemudian 2 kali 2 tambah 1 jadinya 5. Dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan ganjil kayak gitu. Ya, ini yang dimaksud dengan deduktif. Berarti kita membuktikannya adalah dengan menambahkan 2m, misalnya m atau n ya. 2m tambah 1 ditambah 2n tambah 1 sama dengan, nah ini tinggal dibuka semua ya kurungnya ya. Berarti 2m tambah 2n tambah 2 kan gitu. Baru kemudian dikeluarkan 2m tambah n tambah 1. Suatu bilangan yang mempunyai perkalian 2 maka itu adalah genap. Nah, itu kalau kalian membuktikan secara deduktif. Dan matematika itu memang harus deduktif. Maka akhirnya jika jumlah bilangan ganjil itu dijumlahkan pasti akan genap. Nah, jadi matematika itu ya memang ilmu yang deduktif ya. Ya, jadi dia memang harus dibuktikan secara umum dulu.
Nah, sekarang bagaimana kalau ilmu yang terstruktur? Ya, yang namanya terstruktur itu teratur ya, terorganisir katakanlah. Jadi dimulai dari unsur-unsur yang tidak bisa didefinisi, undefined, kemudian dapat definisi, akhirnya menjadi sebuah aksioma, akhirnya menjadi teorema. Nah, jadi sesuatu itu dimulai yang tidak bisa didefinisi dulu. Ya, kemudian dia akan berkembang menjadi aksioma. Ya, tidak perlu dibuktikan, tapi teorema akan dibuktikan. Misalnya yang di sini, ini misalnya ya, ketika di dalam kehidupan nyata itu ada yang namanya ruang misalnya, ruang. Ya, kemudian ada di dalam ruang itu ada yang namanya garis kayak gitu kan. Nah, kemudian di situ di sini ada aksioma jika ada pertanyaan atau jika dua titik dihubungkan akan menjadi sebuah garis misalnya. Nah, oke. Ini betul ya, garis. Nah, ini kan tidak perlu dibuktikan. Kalaupun dibuktikan dia akan benar menjadi aksioma atau postulat. Nah, ketika menjadi teorema itu harus dibuktikan. Misalnya, jika ada 3 buah garis yang berpotongan, maka dia akan membentuk bangun segitiga yang jumlah sudutnya 180 derajat. Nah, misalnya, jadi kita akan membuktikan itu. Nah, ini tadi penjelasan bahwa sebagai ratu, dia ibunya ilmu, sumber dari ilmu yang lain. Katakanlah ada orang ekstrim, kadang kalau matematikanya pintar, maka ilmu yang lainnya juga akan pintar kayak gitu. Nah, kemudian banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya juga dari matematika. Dan matematika itu juga sebagai ilmu yang melayani ilmu pengetahuan ya, maka dikatakan sebagai pelayan ilmu. Dia juga melayani kebutuhan ilmu pengetahuan dan pengembangan lainnya. Oke, dari pembelajaran yang sudah kita tadi bersama-sama pelajari dan simak ya, maka kita bisa mengerjakan tugas ini ya. Silakan nanti kalian mengerjakan dengan pendekatan deduktif. Silakan buktikan kalau hasil kali dua bilangan yang ganjil adalah bilangan ganjil. Oke, seperti itu untuk tugas pada pertemuan kali ini. Ya, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.